nama bagus. Itu haknya seorang anak, yaitu diberi nama yang bagus oleh ayahnya. Terus jika dia umur 7 tahun diperintah untuk sholat. Kalau umur 9 tahun, 10 tahun harus dipukul jika tidak sholat. Dan jika dia umur 17 tahun dikawinkan. Tapi kisah itu seperti 17 tahun. Jadi begitu. Kita sudah menunaikan salah satu perintah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu dari kewajiban kita yaitu kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Pertama yang harus kita ajarkan bagaimana anak kita cinta kepada Allah. Kita anjurkan, kita kasih pelajaran bagaimana mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal keluarga Nabi, mengenal para sahabat Nabi. Karena kita lihat sekarang ya Allah, jauh dari itu. Anak-anak kita lebih mengenal nama-nama artis daripada nama-nama keluarga Nabi. Nah, di Jawa Isopo harus itu ngerti, ini jenenge ini. Saya boleh tanya siapa nama yang anaknya Nabi Muhammad? Tidak hafal, tidak tahu, tidak kenal Nabi Muhammad. Katanya orang Arab, orang kalau malaya, dia tidak orang kalau tidak kenal, tidak boleh cinta. Mau cinta sama Nabi Muhammad, selawatan, maulutan, tapi tidak harus apa Nabi Muhammad ini. Siapa Nabi Muhammad tidak tahu, ya kamu dicinta. Jadi setiap orang mau mencintai seorang harus kenal. Jadi anaknya dikenalkan siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak, namanya Fatimah. Kalau dengan Sayyidina Ali punya anak Hasan Hussein. Hasan Hussein itu punya keturunan banyak sekarang yang ada di Indonesia sekarang para habaib. Banyak yang nggak kenal. Taunya Nabi Muhammad punya anak Fatimah itu nggak punya keturunan. Padahal Nabi Muhammad punya keturunan banyak para habaib. Yang mana Allah mewajibkan kita cinta kepada mereka. Di ayat disebut innama yuridullahu liyuthibakum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tadhhira bil lain kullu sallallahu alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katanya Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta upah dari jerih payahku berdakwah kecuali kasih sayangilah keluargaku, keturunanku. Jadi begitu, kita harus mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana para sahabat, mereka itu sudah dari kecil anak-anaknya sudah dicekoi, sudah dijejeli cinta Nabi Muhammad. Kupingnya sudah dipenuhi dengan nama Nabi Muhammad, hatinya sudah dipenuhi dengan cinta Nabi Muhammad. Sehingga diceritakan bahwa pada waktu itu Nabi SAW tatkala selesai dari cantuk, sudah apa namanya cantuk? Cantuk, darahnya dibuang di suatu wadah. Ada sahabat kecil waktu itu namanya sahabat Abdullah bin Zubair, dipanggil sama Nabi. Tatkala datang Abdullah bin Zubair ini, "Hei Abdullah, tolong kamu buang darah cantukku." Lari ini sahabat Abdullah bin Zubair, pada waktu masih kecil umurnya. Agak lama kemudian balik sahabat Abdullah bin Zubair ini. Tanya Nabi Muhammad, "Hei Abdullah, sudah kamu buang darah cantuk itu?" "Sudah Nabi." "Di mana?" "Di perutku." Jadi darah cantuk Nabi diminum sama sahabat Abdullah bin Zubair. Dia sudah tahu bahwa ini Nabi ini orang besar, darahnya boleh diminum, suci darahnya. Tatkala sudah selesai oleh diminum oleh sahabat Abdullah bin Zubair, kata Nabi SAW, "Hei Abdullah bin Zubair, badanmu dan perutmu haram disentuh oleh neraka. Tidak mungkin disentuh api neraka karena di dalam perutmu ada darah itu." Jadi begitu. Mulai kecil sudah kenal Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Itu para sahabat mengajari anak-anak mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajari mereka cinta akhirat lebih daripada dunia. Kalau sekarang kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat, buktinya apa? Kita nggak susah kalau anak kita sudah besar nggak bisa ngaji. Tapi kita susah kalau anak kita sudah besar nggak bisa bahasa Inggris. Umur 20 nggak bisa bahasa Inggris. Sekolah nggak bisa bahasa Inggris. Umur itu. Tapi ngaji, besok ngaji, besok baca Quran nggak apa-apa. Anaknya diciptakan pacaran, rokokan, nggak karuan di jalan. Anaknya bebas keluar
berpacaran dibiarkan, bahkan orang tua zaman sekarang naudzubillah min dzalik, anaknya malah diridhoi berpacaran. Padahal sudah jelas-jelas hukum Islam melarang orang berpacaran. Ketemu orang dengan bukan muhrimnya, bersentuhan, ngomong gak ada hajatnya, itu haram hukumnya. Itu sudah jelas, orang buta tahu, orang bodoh tak tahu. Tapi diremehkan zaman sekarang. Kalau ada anaknya, Pak, saya kepingin kawin, Pak. Jangan kesusu dulu. Pendekatan dulu, PDKT. Pendekatan dulu, pacaran gini tidak apa-apa. Oke kesusu kawin, malah disuruh sama orang tuanya berpacaran. Naudzubillah min dzalik. Itu suatu bukti kekurangan iman kita. Kekurangan iman kita, kekurangan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua seperti ini dinamakan dayus. Orang yang tidak cemburu, orang yang tidak marah jika larangan Allah dilakukan. Sampai-sampai disebut bahwa orang yang dayus ini orang yang tidak melarang anaknya berpacaran, tidak melarangnya anaknya berbuat haram, itu tidak diampuni di malam Lailatul Nisf Sya'ban. Padahal di malam itu diampuni semua makhluk. Yang tidak diampuni orang yang durhaka sama orang tua, sama ini, sama orang tua yang membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang haram. Jadi perlu kita perhatikan lagi, banyak yang kekurangan kita ini. Jauh dari Nabi Muhammad, jauh daripada amal-amal para salaf kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tidak perlu banyak lebar karena acara masih panjang. Jadi semoga anak yang dihitat ini sabar. Solihuddin insyaallah dijadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, taat kepada Allah, menjadi orang yang soleh, orang yang bermanfaat di bangsa dan agama dan negara, dan insyaallah anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang jauh daripada maksiat, dekat dengan pengajian, dekat dengan ulama, dekat dengan para asatidz, dan semoga Allah dan umurnya memberi lapang rezekinya. Bijaya Nabi wa ali Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.